السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. Ayo silakan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Yuk bareng-bareng. Asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Silakan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa qalli anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi surati Fatir ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi min tadhakkar man tadhakkara wa ja'akumun nadhir
Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Faqila wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk para dewan asatid, dewan guru bil ghaib wal hadir. Salah satunya yang terutama guru kita semua Bapak Ki Haji Ustaz Encep Burhan, ma ta'anallahu fi tuli hayatih. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dan Allah angkatkan derajat fid dunya wal akhirah. Juga teruntuk yang saya cintai karena Allah, Ketua DKM beserta pengurus masjid dan jajarannya, mudah-mudahan selalu dan selalu mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin yang hadir di sini insyaallah langkah kaki Bapak-bapak hadirin semuanya, insyaallah setiap langkah kaki kanan Allah akan angkat derajat. Langkah kaki kiri Allah akan hapus dosa-dosa. Bahkan Sayyidina Abdullah berpesan kepada anaknya yang wa abdaluhu ilal hajj wal umrah masyian. Ternyata kalau jalan kaki berangkat haji dan umroh itu bukan 10, tapi setiap langkah kakinya fi mi'atu alfi khutwatin, 100.000. Kalau yang jalan kaki berangkat haji mau umroh itu setiap satu langkah kakinya mi'atu alfi khutwatin, 100.000. Kemarin ada ya yang dari London itu, asli orang Pakistan, jalan kaki sampai dorong gerobak. Masya Allah, 6 bulan. Baik, namun insya Allah Bapak dapat pahala double, pahala melangkah kaki untuk melaksanakan sholat subuh dan pahala untuk melaksanakan thalabul ilmi. Amin. Mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka insya Allah temanya tentang bagaimana babu istihbabil mal wal umr lit ta'at, bagaimana menerangkan tentang istihbab. Istihbab itu diambil daripada mahabbah, cinta. Kecintaan terhadap harta, wal umri taat, dan mempergunakan umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul membagikan di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi, sanadnya Abi Kabshatul Al-Anmari, apa kata baginda Rasul? Salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 yang aku bagi untuk kalian semuanya. Wa uhaddisukum hadisan fahfadu. Aku akan berbicara terhadap kalian. Setelah aku berbicara terhadap kalian, maka jaga perkataan aku. Maka apa pesan daripada baginda Rasul? Yang pertama, fa innahu ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Oh, dari sini ternyata ya hadisnya. Kata baginda Rasul, sesungguhnya yang kalian harus jaga, ma naqasa malun 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba ketika harta itu disedekahkan. Infak untuk masjid, infak untuk majelis taklim. Kalau sedekah untuk fakir miskin. Nah, terus kalau misalkan untuk para habaib itu beda akarnya Pak. Untuk para habaib ulama namanya hadiah. Jangan coba-coba, oh ini sedekah, oh enggak boleh. Sedekah itu mina a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu ke fakir, ke miskin, ke janda-janda tua. Kalau infak untuk majelis, untuk masjid. Tapi kalau ke ulama, ke habaib namanya hadiyatun, hadiah. Sebab ketika Hasan Husain menjadi raja waktu itu banyak yang ngasih, tapi bukan sedekah, tapi itu hadiah. Baik.
Terus apalagi sedekah itu tadfaul bala wa tajlibu rizki, akan menghalau daripada 70 balai, dan akan pasti janji Allah tidak akan miskin orang yang bersedekah. Yang kedua, wala dzulima abdun madlimatan sabara. Tidaklah semata-mata seorang hamba ketika dizalim sabara, dia bersabar, illa zadahullahu bihizzan. Ternyata orang yang gagah itu bisa menahan sabar ketika dia dizalim. Dizalim itu banyak bentuknya. Seperti apa? Kita dicemooh dari belakang, kita dihina, dipermalukan, digibah, dibuhtan. Gibah itu membicarakan memang kita berbuat buruk terus dibicarakan, difitnah, digibah, dibuhtan, itu terus kita tidak membalas. Terus wal kadhimil ghaiz, biarin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, biarin aja, saya doakan mudah-mudahan dia soleh. Maka kata baginda Rasul, Allah akan berikan anugerah, di dalam jiwanya diberikan kegagahan. Salah satunya akan diberikan kuat mental, dan semakin orang itu semakin orang itu ikhlas ketika dijolim, maka semakin Allah akan angkat derajatnya. Mudah-mudahan yang pernah mendolim kita doakan mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah semata-mata Allah seorang hamba mempunyai pintu berbagai masalah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kefakiran. Maksudnya apa? Ketika kita mendapat masalah itu tidak akan lepas daripada masalah kefakiran. Bil ba'sa'i wa dharra'i wa zulzilu min amwali wa naqsim minal amwali wa naqsil wal ampusi was samarot. Enggak akan lepas, diteror, diguncang, difitnah. Itu masalah. Ya. Terus apalagi fakir, miskin, kelaparan, kekurangan buah-buahan. Itu masalah. Terus Allah paling senang ketika kita punya masalah, maka melalui apa? Melalui wasta'inu bis sabri was shalah. Pertama Allah kasih solusi, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dalam tafsir Jalalain, sabar itu aibisyam, yaitu dengan berpuasa. Sudah dijelaskan ya, bagaimana salat tobat, salat hajat, salat mutlak. Terus ada solat sunat yang diberjamaahkan, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, solat istisqa, minta hujan ketika kemarau, solat tahajud. Makanya kemarin waktu pengajian di Kaizen itu, kalau selama setahun istiqomah bangun jam 2 ya, pokoknya kecepatan prestasi. Ini tajribat, banyak dibuktikan. Kalau 1 tahun aja, bapak-bapak coba. Mau kiai, mau ulama, mau pedagang, mau pengangguran pun, setahun aja jam 2 bangun, mau walau rakaat ini 2 rakaat nih, jam 2 bangun 2 rakaat, tidur lagi. Insya Allah yakin Allah akan kasih keajaiban, prestasi, rizki, semuanya tidak terduga-duga. Subhanallah. Mudah-mudahan walaupun kita hanya 2 rakaat, yang penting istiqomah. Baik. Terus apalagi banyak ya, ketika Allah kasih solusi dengan apa? Dengan sholat, dengan apalagi? Dengan silaturahmi, banyak lagi dengan berzikir, dengan bersedekah, banyak. Ketika ada pengusaha rugi, justru itu disedekahkan, ada macam-macam. Terus yang kedua, kata baginda Rasul, wa ammal ladzi uhadditsukum fahfadhu. Yang kedua, aku pesan terhadap kalian wahai para sahabat, innama dunya li arba'it nafarin. Di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai nanti datang kiamat, tidak akan pernah lepas dari 4 golongan. 4 golongan enggak akan lepas. Siapa mereka? Kata baginda Rasul, ada abdun rozaquhullahu malan wa ilman. Ada orang-orang yang memang diberikan rizki oleh Allah, diberikan harta yang kaya,
diberikan ilmu terus tapi ada syaratnya. Wa yasilu rahimah, orang itu suka menyambung silaturahmi, wa ya'malu lillahi fihi bihaqqihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, fa huwa yattaqi fi rabbah, itu termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa kata baginda Rasul, bi abdul manajil, termasuk kedudukan yang tinggi. Tapi syarat harus menyambung tali silaturahmi. Kan ada dikasih ilmu agama, dikasih kekayaan, tapi gengsi, harus didatangi aja, nggak mau mendatangi. Itu problem, belum masuk. Hubungan manusia tetap itu penting. Orang dikasih kaya, ilmu agamanya luar biasa, dikasih kekayaannya luar biasa, tapi wayak taurahimah, memutuskan tali silaturahmi. Apa? Bodoh amat. Ilmu ada di saya. Itu banyak, Pak. Dari cendekiawan yang memang mohon maaf ujiannya ya. Ilmu ada di saya, kekayaan ada di saya, keturunan ada di saya. Seharusnya dia datang dong kepadaku. Nggak usah. Ngapain saya datang? Itu tidak termasuk biabdul manazil. Itu tidak termasuk kedudukan yang tinggi. Bukan termasuk. Itu al-mutakabbir. Justru itu termasuk orang yang sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan nanti di kitab Ihya Ulumuddin lebih luar biasa lagi. Ulama su dan ulama akhirat itu akan disaring lagi, Pak, nanti. Ulama-ulama akan disaring lagi. Cuman memang kata guru jangan terlalu diekspos. Nah seperti itu. Intinya cita-cita kita apa? Cita-cita kita ingin menjadi orang yang soleh. Kumpul di situ ada semuanya. Baik. Yang selanjutnya, yang kedua, wa abdun rajaqahullahu ilman. Ada orang dikasih ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi miskin, tidak dikasih harta. Ulama dulu itu yang kaya, ada yang miskin. Siapa? Yang kaya itu Imam An-Nawawi. Syekh Zakaria Al-Ansori kaya raya, tapi dikasih ujian apa? Bukan ujian ya, memang minta beliau tidak nikah. Sampai tempat nginjeknya sendal itu, kan ada tempat nginjek buat kuda, itu pakai emas. Percutnya pakai emas. Tapi Imam Rafi'i ulama besar, Imam Sufyan Tsauri ulama besar, tapi memang walamalan, tidak dikasih harta. Tidak, walaupun santrinya 100.000. Kalau misalkan hari ini Imam Rafi'i kan santrinya 100.000. Hari ini kiai 100.000, ya pasti sekurang-kurangnya mobilnya lebih dari satu. Tapi kalau dulu ya mungkin gak bayaran kali ya. Ada. Makanya satu ketika istri Imam Rafi'i itu berteman dengan saya An-Nawawi, teman dengan saya Sufyan Tsauri. Itu murid-murid daripada Al-Imam Syafi'i. Datang silaturahmi. Imam Rafi'i kan di kampung rumahnya. Imam An-Nawawi di kota. Nah, kata Imam An-Nawawi, sengaja aku seperti ini memang muqabbalatul kuffar, untuk menandingi orang-orang kafir yang selalu memamer kekayaannya. Tidak apa-apa, muqabbalah. Tapi untuk orang kafir. Nah, ketika silaturahmi, istri Imam Rafi'i ngomong, tuh, teman bapak mah tuh Syekh Nawawi kaya katanya. Pelananya kuda aja pakai emas. Coba engkau kan wali, udah tahu itu. Yang galak itu istrinya. Banyak ceritanya itu. Engkau kan wali, sekali angkat doa pasti dikabul minta kekayaan. Oh, pengen kaya ya? Dibawa ke sumur, bukan mau dilelepin. Sumur, yuk ke sumur. Kamu atau aku yang nimba, kata Imam Rafi'i. Aku ya? Ya udah, nimba. Aku memasukkan ini tapi kamu yang tarik. Ditarik sama istri Imam Rafi'i. Berat katanya. Tarik aja terus. Pas ditarik, 1 ember girbah besar itu semuanya puluhan batangan emas. Ambil silahkan. Tapi kalau misalnya kau ambil, saya tidak menjamin kita bisa bertemu di surga. Tapi kalau kamu lepaskan lagi, insya Allah akan pertemuan kita di surga. Oh, baru tahu ini suaminya ini adalah seorang waliullah. Boleh dicoba Pak ya? Coba periksa ATM katanya. Baik.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata baginda Rasul bahwa shadiquniyah itu termasuk yang sejujur-jujurnya niat, yang sebenar-benarnya niat, yang setulus-tulusnya niat. Kata baginda Rasulullah SAW, jika ada orang fakir dan miskin terus berkata seperti ini, law anna li malan la amiltu bi amalin fulan fa ajruhu masawa. Contoh, orang fakir, andai saja saya kaya seperti orang itu. Contoh, orang yang kaya itu dermawan, ngasih terus sedekah. Saya pokoknya sedekah pengen seperti orang itu. Itu kata baginda Rasul, dia ngomong gitu, pahalanya sama seperti orang kaya yang sedekah. Sama pahalanya. Tapi sungguh-sungguh. Tapi nanti kalau dikasih kaya benar dia sedekah. Pas dikasih kaya lupa sama omongannya. Makanya para bapak nanti kalau di antara para kiai, para ulama suka ada ngeluhnya. Aduh, apa saya kerja aja ya? Emang enggak jenuh Pak ngajar santri? Saya terus terang dari umur 19 tahun udah disuruh ngajar santri. Umur 19 tahun sebelum nikah belajar. Kalau kita PKL kali ya. Terus sampai sekarang. Jenuh ada jenuh. Jenuh ada jenuh. Aduh, kok ini lama amat ya, miskin tuh sempat ngomong gitu. Ini miskin lama amat ya. Apa usaha kayak orang-orang? Itu rata-rata seperti itu, Pak. Apa usaha sama orang-orang enak, bisa nolongin yang kesusahan, bisa bantu orang yang kesusahan, bisa infak. Itu hampir rata-rata seperti itu, Pak. Makanya dalam kitab Hikam kita dikasih kabar gembira, ada mutajaridin, ada muktasibin. Kalau bapak-bapak nggak bisa mutajaridin, bapak-bapak ini yang hadir di sini muktasibin. Memang usaha di kantor, terus nanti naik jabatan. Ada yang bisnis nggak bisa mutajaridin, nggak bisa kalau nggak kerja. Itu memang sudah Allah bagikan. Nah kalau seperti saya, Ustadz Ence Burhan, Abi Halim yang lain, itu mutajaridin. Mutajarid tok ngaji, ngajar, ibadah. Adapun rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari mana arah saja yang tidak disangka-sangka. Nanti Allah kirim malaikat untuk memutarkan itu hati-hati seorang, dia memberikan dengan rasa kasih sayang. Jangan coba-coba kiai ikut bisnis, hancur pasti. Jangan coba-coba ustadz ikut bisnis, hancur. Itu banyak tajribat kebuktian. Dulu itu ikut bisnis cengkeh, bubar pesantrennya. Di Cibatok itu ada 20 kapling, 20 kamar dipakai mesin jahit coba. Gara-gara ikut jadi TKI. Jangan, memang itu ujian Pak dalam perjalanan, ujian semuanya. Itu namanya mutajaridin, kata Syekh Ibnu Athaillah. Kalau misal sudah jalan di ngajar ya udah ngajar. Adapun aduh pengen kaya, pengen apa, itu mah biasa ujian. Yang penting kita sudah ada di tracknya. Yang muktasibin ya memang diusaha seperti itu jalannya. Baik. Yang selanjutnya wa abdun rajaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada orang dikasih harta yang banyak tapi tidak dikasih ilmu agama. Ini yang celaka. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin. Hartanya akan hancur, hartanya akan binasa karena dia punya harta tidak memakai ilmu. Maksudnya apa? Dipakainya untuk mabuk, dipakainya untuk zina, dipakainya untuk pesta. Kalau untuk nyawer biduan itu lancar uang keluarnya. Kalau untuk pilkada itu lancar uang keluarnya. Kalau untuk pemilihan lurah lancar itu keluar uangnya. Tapi untuk masjid langsung mendadak macet. Buat infak macet. Itu kata baginda Rasul, yatakhabbatu fimal, harta yang akan membinasakan. Sudah gitu, wala yasilu fihi rahimah, tidak mau menyambung tali silaturahmi. Wala ya'malu fihi bihaq, jauh daripada perintah Allah. Apa? Itu kategori apa? Kata baginda Rasul, bi'akhbasil manazil, seburuk-buruknya kedudukan. Banyak yang kayak gitu, banyak ya? Banyak kayak gitu. Ketika ada uang 100.000, 10.000. 100.000, 10.000. 100.000 dibawa ke mall kekecilan. Ya.
100.000, ini mah secara umum aja, 100.000 dibawa ke masjid, kegedean. Saya waktu lucu kemarin, kan suka di keropak ya, kalau di pengajian. Bukan salah sih sebetulnya, harus yang 100.000. Jadi perkiraan saya naruh uang 20.000 di sini, uang 100.000 di sini. Dikira saya ini yang 20.000. Saya masukin trek. Wah, pulang kan beres jam 11 tuh jikiran ya. Makan pas dicabut, aduh 20.000. Tapi emang harus yang gede bener. Tapi itu ya Allah ya Karim bener. Jadi itu saya juga masih belajar. Padahal manaqasa malun abdun min shadaqah, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu rentetan-rentetan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis ini kita bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Yang pertama nih, ada yang disebut simpulan dari hadis ini. Rajulun shalihun wa mra'atun shalihun. Rajulun shalihun wa mra'atun talihun. Rajulun talihun wa mra'atun shalihun. Rajulun talihun wa mra'atun talihun. Ini kesimpulan daripada hadis ini. Dan di dunia pun tidak akan lepas daripada empat kategori. Apa? Suaminya soleh, istrinya soleh. Maksudnya apa? Siapa? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah dan istrinya. Bi afdolil manazil. Itu yang paling utama kedudukan. Banyak Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Yang kedua, ada rajulun salihun wa mra'atun talihun. Suaminya soleh, istrinya buruk. Siapa? Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut. Ada fakhanatahuma, ada dua pengkhianat istri Nabi. Siti Wa'ilah istri Nabi Nuh, Siti Wahilah siapa? Istri Nabi Lut. Yang ketiga, rajulun talihun wa mra'atun salihun. Siapa? Suaminya yang buruk, istrinya yang soleh. Siapa? Fir'aun. Istrinya Siti Asiyah. 400 tahun rumah tangga, tetap Fir'aun mendapat laknat Allah, Siti Asiyah mendapat rahmat Allah. Ketahuan pas akhir-akhir. Ketahuannya Siti Asiyah beriman kepada Allah ketika 70 para sihir mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Yang keempat, rajulun talihun wa mra'atun talihun. Suaminya buruk, istrinya buruk. Suami istri benci terhadap Rasul. Siapa? Abu Lahab. Punya istri namanya Ummu Jumail. Ummu Jumail itu suka pakai kalung daripada sabut kelapa. Setiap hari nyebarin cucuk duri setiap jalan, bawa intelijen. Nabi Muhammad mau lewat mana sini, dia sebarin. Mau lewat mana, dia sebarin duri. Itu di dunianya durhaka, di neraka, di akhiratnya bareng-bareng masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang mana nih? Rajulun shalihun wa mra'atun shalihun. Rajulun shalihun wa mra'atun shalihun, suaminya soleh, istrinya yang soleh. Ada pertanyaan, bagaimana istri saya rajin tahajud tapi galak? Oh, itu bukan termasuk toli, itu manasib ya. Itu manasib. Sayyidina Umar nasibnya dapat istri galak, nasib. Selepel Sayyidina Umar dapat istrinya galak, memang terkenal. Imam Rafi'i nasibnya dapat istri galak. Terus siapa lagi? Sayyidina Ali, itu Fatimah galak, Pak. Siti Fatimah galak. Dan perlu diketahui di dalam sirah Nabawi, siapa manusia yang paling tidak disukai oleh Siti Aisyah? Siapa dia? Sayyidina Ali. Sampai akhir hayatnya, gak tahu, tidak disebutkan dalam kisah hayat itu. Saya juga kaget bacanya. Dari mulai kenal Sayyidina Ali, Siti Aisyah memang tidak suka dengan Sayyidina Ali, cuma tidak disebutkan. Itu masalah basyar. Kalau kumpul-kumpul ada Sayyidina Ali, pulang, pergi Siti Aisyah tuh. Tapi kalau Sayyidina Ali enggak,
tetap ikram. Itu istri baginda Rasulullah SAW. Puncaknya, ada puncaknya. Ketidaksukaan Siti Aisyah kepada Sayyidina Ali. Puncaknya waktu perang Jamal. Kan ditangkap itu Siti Aisyah oleh Sayyidina Ali. Tapi diperlakukan yang baik. Sebab ini adalah ahlul bait, istri daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sesuka ke masalah arad basariyah ya. Masalah-masalah manusiawinya. Seperti itu. Baik. Itu memang nasibun bagiannya. Jangan punya perkiraan, ya Allah, istri saya kok galak amat. Itu kamu apa memang saya dapat kamu salah jodoh? Enggak, itu memang nasib. Pasti ada kebaikannya. Apakah masakannya? Betul gak? Lihat kebaikannya. Yang disebut buruk itu memang dia benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bacakan satu hadis lagi ya. Satu hadis lagi. Innallaha ta'ala idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, ista'malahu. Apa ista'malahu? Semangat untuk ibadah, enggak pernah kendor untuk ibadah, dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan untuk sholat berjamaah, dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Terus ditanya, wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Maksudnya apa? Tentang tadi kata baginda Rasul, yuwaffiquhu li'amali sholih qabla al-maut. Orang ini rajin ibadahnya ketika menjelang kematiannya. Ada apa? Hati-hati. Ada dari kecil rajin tahajud, pas umur 40 tahun malas. Hati-hati. Itu banyak kayak gitu. Kayak di pesantren aja, pinter dari kelas 1 sampai kelas 6 juara terus, rajin ibadahnya. Pokoknya semuanya ngomong dia mah solehnya di atas rata-rata. Tapi apa ketika keluar dari pondok jadi buruh pabrik? Gak ada yang tahu. Makanya kata baginda Rasul, yuwaffiquhu li'amali sholih qabla al-maut. Ketika dari mana sih batasannya? Dari umur 40 tahun tuh. Qabla al-maut itu. Qabla al-maut itu dari mulai umur 40 tahun. Saya enggak kerasa Pak ini udah umur 41. Waktu pertama kali menginjakan saya di KG di Masjid Al-Amin, umurnya baru berapa? 33 ya. Enggak kerasa udah umur 41 tahun. Nah, qabla al-maut itu umur 41 tahun. Di situ tuh penentuan orang ini apakah mau husnul khotimah ataukah mau su'ul khotimah. Bahkan terus terang para hadirin, saya ini sudah 3 hari 3 malam. Kemarin itu sebetulnya memang lagi sakit kepala parah ya. Itu dari semenjak itu mikirnya gini, saya nanti kalau meninggal ada yang jarahin gak ya tiap habis sholat? Ke situ saya pikirannya. Gak tahu itu. Saya kalau meninggal yang nyolatin banyak gak? Saya pengen yang nyolatin sampai ratusan ribu. Ke situ pikirannya, muter-muter. Ke situ pikirannya. Ya Allah ya Karim, tapi akhirnya ya Allah panjangkan umurku. Aku malu bertemu denganmu ketika aku tidak punya amalku masih sedikit. Gak apa-apa, minta panjang umur asal buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya sendiri merasa jauh kepada Allah, maka dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah? Para alim ulama, para kekasih Allah, orang-orang yang ada di masjid gitu Pak ya. Jadi wali-wali Allah ada yang memang, mohon maaf, ada para waliullah memang diperlihatkan, oh ini waliullah. Seluruh Indonesia, seluruh dunia menyatakan orang ini waliullah. Dan setiap perkataan yang waliullah itu memang hampir 100% benar. Tahadus binikmah, ketika saya Al-Fakir ke Mama Sukanta, memang semuanya mengatakan beliau adalah waliullah. Dan saya yang paling terharu ketika minta doa, yang lain langsung, karena susah bertemu. Tapi ketika saya langsung ditekan Pak ini leher, ditekan ke paha beliau, ditekan. Ya Allah. Biasanya kan suka diketok pakai tongkat, tuh pengen diketok pakai tongkat Pak, pengen ditekan, langsung ngomong gini, bahasa Sunda ini ya. Aduh, ini
nanti rajinin dulu ya baca Qur'annya. Ketahuan. Ngedul baca Qur'annya saya. Nanti rajinin dulu baca Qur'an, terus aduh ini mah pantasnya jadi kiai, jangan jadi usaha. Allah di situ jadi pemicu. Di situ jadi pemicu. Makanya waktu dia sakit, karena seorang wali itu sudah mukasafah. Ketika jam 12 malam pada nengok tuh, oh di aras sudah azan subuh kata. Di aras sudah azan subuh. Ternyata di aras itu para malaikat sholat subuh, sholat 5 waktu. Subhanallah. Makanya hadirin, dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Para waliullah, para alim ulama, para asatid, para orang-orang soleh. Itu ya. Jadi ruhaniyahnya ya. Supaya ruhaniyahnya. Semalam itu nusroh jamaah Kuwait. Jadi makan di nasi padang. Padahal di warung ya, jadi yang punya nasi padang itu menggratiskan ada 20 orang. Padahal di warung saya nangis. Padahal doanya di warung. Biasanya kan di warung pengen cepat pulang ya habis makan. Ini nangis, betah gratis kali betahnya mah ya. Nangis saya. Nangis. Ya Allah, ini di Padang di warung padahal. Baru di warung nangis padahal agak itu kalau saya di warung itu biasanya dibungkus. Tapi memang itulah, oh berarti dengan orang-orang soleh berkumpul. Itulah bapak-bapak, kita berharap yang pertama minta panjang umur, minta sehat, buat ibadah kepada Allah. Juga kita memohon minta rezeki apa? Supaya kita istiqomah bangun malam. Itu aja ya. Itu kunci. Minta kepada Allah agar istiqomah bangun malam. Biasanya kematian itu bagaimana kebiasaan kita. Gitu Pak ya. Kalau biasanya main bola, ya main bola lagi matinya. Biasanya main catur, sekak. Benar-benar sekak itu. Biasanya tahajud, ya biasanya lagi sedekah, biasanya berjam. Pokoknya bagaimana kebiasaan. Kematian itu biasanya. Ya mudah-mudahan kematian kita bagaimana kebiasaan yang baik-baik. Di husnul khatimah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kibarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.